Polda Jawa Barat membantah tuduhan bahwa aparat menembakkan gas air mata ke dalam kampus Unisba dan Unpas saat kericuhan di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Menurut penjelasan Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rohmawan, gas air mata yang mengenai area kampus bukan diarahkan ke dalam, melainkan terbawa angin dari jalan raya. Ia menegaskan bahwa isu polisi merangsek masuk kampus serta membawa senjata peluru karet hanyalah hoaks yang sengaja dibuat provokator untuk menciptakan benturan antara mahasiswa dan aparat. Hendra menyatakan tidak ada anggota polisi yang masuk ke lingkungan kampus dan jarak petugas saat itu sekitar 200 meter dari lokasi. Gas air mata seluruhnya ditembakkan ke arah jalan, tempat sekelompok massa berpakaian hitam memblokade jalan, membakar ban dan melemparkan bom molotov. Aparat kemudian membubarkan kerumunan serta melakukan penyisiran guna menjaga situasi tetap terkendali. Di media sosial, publik merespon pernyataan polisi dengan nada sindiran tajam. Banyak yang menilai alasan aparat terkesan mengada-ngada. Bahkan ada yang menyebutnya seperti sedang mengibuli anak kecil. Beberapa komentar menyindir bahwa ucapan pejabat tidak masuk akal dan meremehkan logika masyarakat. Netizen yang budiman lain mengingatkan kasus Kanjuruhan, di mana alasan serupa soal angin juga pernah disampaikan, sehingga dianggap lucu sekaligus menyakitkan. Ada pula yang menantang aparat dengan mempertanyakan sinis mengenai bukti rekaman CCTV. Secara umum, reaksi netizen yang budiman menunjukkan ketidakpercayaan mendalam terhadap klarifikasi polisi yang dinilai jauh dari inti persoalan dan hanya menambah kekecewaan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Polisi bantah tembaki Unisba dan Unpas dengan gas air mata. Klaim asap terbawa angin. Oke, sekarang gua tahu pelaku utamanya siapa dan siapa yang harus disalahkan. Gua tahu sekarang. Awas aja nih kalau pelaku nggak ditangani ya. Tolong, kalau misalkan emang kalian udah tahu, kenapa kalian diam aja? Nih, dan ternyata pelaku utamanya siapa? Angin. Kalian tahu kan, angin. Pelaku utamanya adalah angin yang kemarin terjadi di Unisba dan Unpas. Udah jelas-jelas itu guys, air mata masuk ke area kampus. Angin sekarang yang disalahin. Ya udah, tangkap sono angin, kontol. Guys, kalian udah tahu pernyataan ini belum? Kalau Rektor Unisba menyatakan polisi tak masuk kampus, tak tembak gas air mata ke dalam kampus. Apakah pernyataan ini itu sama dengan apa yang terjadi di lapangan? Kita coba cek bareng-bareng, oke? Pernyataan tadi juga udah dikabarkan oleh CNN Indonesia. Unisba dan Unpas bantah isu aparat masuk ke kampus saat ricuh di Bandung. Tapi kita lihat faktanya, oke? Yang pertama dari akun Nazu Diary. Teman-teman bantu share please. Unpas dan Unisba udah bukan safe zone, oke? Udah nembakin gas petasan ke dalam kampus. Bahkan di situ udah banyak foto dan video rekaman CCTV yang menjadi bukti valid. Dikabarkan juga dari akun Twitter Indonesian Popbase, 60 gas air mata sudah dikabarkan ditembakkan ke Unisba dan Unpas. Bahkan sudah ada peringatan darurat dari salah satu akun Instagram, yaitu Kontras Update dan 4 lainnya. Dan itu dikabarkan itu terjadi kemarin tanggal 1 September 2025. Polda Jabar bantah serang kampus di Bandung. Oke, gimana? Kalian percaya apa enggak nih klarifikasinya Polda Jabar nih? Oke, jadi tadi pagi ya, tadi subuh sih sebenarnya. Cuman gue liat beritanya itu pada saat sudah pagi ya. Beredar narasi di media sosial bahwa polisi menyerang kampus Unisba di Bandung. Kejadian ini itu terjadi di hari Senin malam hingga Selasa dini hari di Jalan Taman Sari. Jadi dari video yang tadi, aparat bilang menemukan tumpukan batu, kayu, ban terbakar, serta blokade jalan yang dibuat oleh sekelompok orang yang berbaju hitam diduga anarko. Sekelompok orang ini diduga merancang skenario provokatif nih, dengan tujuan memancing aparat mundur ke arah kampus agar terkesan polisi menyerang Unisba. Mereka bahkan melempar molotov ke arah tim patroli, sehingga polisi merespon dengan menembakkan gas air mata ke jalan raya katanya.
Nah, asapnya ini terbawa angin hingga masuk ke area parkir kampus. Polda Jabar menegaskan jarak aparat sekitar 200 sampai 250 meter dari kampus. Tidak ada petugas yang masuk ke area kampus dan tidak ada tembakan yang diarahkan ke arah kampus juga. Tapi kalau menurut gue ya, kalau memang ini adalah sebuah skenario untuk memprovokasi, gue harap teman-teman dimanapun berada gitu ya, harus tetap hati-hati ya. Karena provokasi itu bisa datang dari mana aja nih. Yang mungkin yang diharapkan sama provokator-provokator ini tuh ya kericuhan yang seperti kemarin-kemarin itu kan. Bahkan mengharapkan yang lebih parah daripada itu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan mudah terprovokasi dan tetap hati-hati. Coba kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini. Darurat guys, tadi malam kampus diserang daerah Bandung, Unpas dan Unisba yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan polisi. Gua dan lu semua harus mengecam perbuatan mereka yang menggunakan gas air mata dan peluru karet yang membahayakan warga sipil dan mahasiswa. Seharusnya kampus itu menjadi tempat aman dan mahasiswa yang di dalam sana menjadi terisolasi. Gua dan lu semua harus mempertanyakan apa kepentingan mereka nggak menyerang wilayah kampus. Dan gua berharap Indonesia segera pulih kembali. Ras kita itu udah mulai dimainin lagi guys. Hari ini ada berita bahwa aparat itu ngelempar gas air mata ke Unisba dan Unpas. Kalian harus tahu, mereka ngelakuin itu bukan tanpa alasan. Gue dapet info kronologinya, yang dimana ada masa non mahasiswa dan bahkan itu di Gua Anarko itu baru beres demo dari jalan Rangga Gading sampai Taman Sari. Karena diminta bubar sama aparat, masa non mahasiswa ini lari dan masuk ke kampus Unisba. Dan emang di dalam Unisba itu emang ada posko evakuasi. Cuman posko ini tuh udah membubarkan diri karena udah nggak ada lagi korban yang dari demo. Dari situ, aparat nembakin gas air mata yang dimana itu sebenarnya tertuju ke masa non-mahasiswa tersebut. Tapi sayangnya, ternyata di dalam Unisba dan Unpas itu masih ada mahasiswa yang dimana mereka juga ikut kena sama gas air matanya. Nah, masa non-mahasiswa ini akhirnya disuruh keluar setelah situasinya ini udah kondusif. Emang, sangat disayangkan aparat melakukan hal ini. Tapi, kita jangan sampai terbelah fokusnya. Ingat sama apa yang kita perjuangin. Media itu juga udah mulai dipelintir. So, hati-hati guys dalam mencerna berita dan jangan gampang terprovokasi. Untuk aparat yang diduga menembakkan gas air mata ke area kampus, saya ingin cerita satu kisah di mana dulu Rasulullah SAW, Nabi kita, dikepung di dalam rumahnya oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Tapi mereka nggak berani melempari rumah Nabi dengan batu, dengan tombak, dengan panah, dan lain sebagainya. Mereka nunggu Nabi keluar atau dibunuh. Padahal orang kafir Quraisy terkenal kejam, terkenal dengan kekafirannya. Tapi mereka nggak berani masuk mendobrak rumah Nabi. Tapi kok hari ini ada gitu aparat yang menembakkan gas air mata ke dalam area kampus, di mana area kampus ini sebetulnya area yang netral, tidak boleh diusik, harus dilindungi, dan di sana banyak mahasiswa yang harus dilindungi oleh aparat. Kok bisa-bisanya gitu ditembak? Apa nggak malu sama orang kafir Quraisy ya? Area kampus Unpas dan Unisba ditembaki gas air mata oleh aparat kepolisian. Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung mengalami penyerbuan pada Selasa 2 September 2025 dini hari. Penyerbuan itu datang dari gabungan aparat kepolisian dan prajurit TNI. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, nyatakan kegiatan malam itu merupakan patroli pasca demonstrasi yang ada di Bandung. Dalam video yang beredar di media sosial, para mahasiswa berkumpul di kedua kampus tersebut, lantaran kedua kampus itu digunakan sebagai posko medis bagi para demonstran yang mengalami cedera. Akan tetapi, para mahasiswa yang berada di lingkungan kampus malah ditembaki peluru gas air mata oleh para aparat kepolisian dan prajurit TNI. Banyak mahasiswa yang dipukul mundur hingga terjebak di dalam kampus dengan kondisi sesak napas akibat gas air mata tersebut. Bandung mencekam teman-teman dua kampus besar Unpas dan Unisba yang dikepung aparat gabungan TNI dan Polri. Mahasiswa dan relawan berlarian. Gas air mata menyelimuti kawasan yang seharusnya jadi ruang aman, Pak. Bahkan posko medis ikut terkena imbasnya. Ini miris dan ironi, teman-teman. Tapi aparat punya versi berbeda, teman-teman. Mereka membantah menggunakan gas air mata katanya. Apalagi dalam area kampus.
Tapi bukti visual dan kesaksian korban menunjukkan sebaliknya. Mahasiswa tercekik asap, sebagian jatuh pingsan. Suasana berubah jadi mencekam di malam itu. Jelas di sini publik marah. Kampus bukanlah area perang, Kak. Kampus adalah ruang aman bagi mahasiswa, tempat bertukar gagasan, bukan tempat dihujani semuanya. Aparat seharusnya mengayomi kan teman-teman, bukan menakut-nakuti. Katanya ada provokator. Ya, ini yang perlu kita selidiki. Tuntutan pun bergema di sini. Hentikan penggunaan gas air mata dan peluru karet yang membahayakan nyawa. Apapun alasannya teman-teman, nggak boleh ada kekerasan di lingkungan akademik sekelas kampus. Bahkan kalau kita mau tahu kan, sejarah mencatat loh, setiap kali mahasiswa ditekan, suara perlawanan justru makin kuat. Malam di Bandung ini mengingatkan kita teman-teman, bahwa demokrasi bisa runtuh ketika ruang aman pun tidak lagi dihormati.